wa ta'ala, ini masjid ini terlalu kecil. Entah masjidnya kecil, tak ada makna banyak, terserahlah. Tapi yang jelas tadi di luar itu banyak sekali orang tidak bisa masuk ke dalam masjid. Ini cuma 2 lantai, di atasnya anak-anak muda semua masuk. Wah, ini yang akan menjadi gubernur Kalimantan. Allah Akbar. Ya, takbir dulu. Takbir itu nanti kira-kira setan dah datang. Belum lagi. Yang di luar sana mereka bisa menyaksikan melalui layar dan suaranya insya Allah terang benderang. Amin. Bapak Ibu, kira-kira sudah cukup tak masjid ini? Maka kita mesti bermimpi masjid ini akan besar, megah, hebat. Siap? Tanahnya cukup apa tak cukup? Cukup tanahnya. Luas, lebar. Masalah surat izin jangan pikirkan, Pak Kapolres sudah ada. Ini tanahnya harus kita bebaskan keliling. Rumah-rumah yang ada di keliling ini kita usir mereka. Nah, menurut kita datang, kita ngomong sama yang punya rumah, Pak, rumah Bapak ini mau kami beli. Kira-kira kalau 3 miliar cukup nggak ya? Apa? Terkejut yang mendengar 3 miliar, kuat sakit jantungnya, mati. Rumah-rumah yang ada di sekeliling masjid, kalau dia wakafkan tanahnya, maka itulah yang akan melapangkan kuburnya. Betul? Itulah yang akan doa bolak-balik. Wa wasi' madakhalahu, lapangkanlah kuburnya. Kubur sempit 2 meter kali semeter. Ada kubur orang selebar lapangan sepak bola? Mana ada? Kubur yang sempit akan lapang kalau kita mewakafkan tanah. Ini yang punya tanah masjid ini. Siapa dulu yang mewakafkan tanah ini? Maka malam ini dari maghrib ke isya, dari isya nanti sampai 1 jam, habis itu tanya jawab, mengalir pahala ke makam dia, walaupun namanya tak disebutkan pengurus, tak disebutkan protokol. Protokol tak disebutkan nama yang mewakafkan tanah. Kasih ke pantun. Mantunnya mantap, macam-macam puisi benar. Maka yang paling penting adalah wakaf, wakaf, wakaf. Mudah-mudahan anak-anak muda kita jadi orang-orang kaya semuanya. Ada di antara kalian nanti yang jadi bisnismen, entrepreneur, pejabat, anggota dewan. Jangan bilang korupsi. Pas saya bilang jangan korupsi, tahu semua. Mestinya pas jangan korupsi, itulah ahlinya yang paling kuat. Karena tak ada gunanya duit haram. Kau sedang apa? Mencuci. Kau sedang apa? Mencuci. Mencuci pakai air kencing, bisa? Mana bisa? Disedekahkan pun duit banyak, tak ada guna pahalanya. Ini masjidnya sudah cantik, sudah bagus, luar biasa. Tapi kalau mau dicari kurang-kurangnya ada juga. Apa kurangnya? Tak ada sih. Ini tak panas atau karena bawaan baju baru, Allah malam. Yang jelas Ustaz Monzir situ orang tak dapat baju. Saya dapat, ada tulisannya Assalam. Assalam. Anda yang ingin memiliki baju ini, datang segera ke Masjid Assalam, beli sebelum stok habis. Hubungi nomor kontak berikut ini. Hanya ada di balik papan. Like and share. Potonglah, potong, masukkan ke Instagram. Itu yang followernya berjuta-juta itu. Jadi kita tidak datang bawa proposal ngemis. Kita bukan mental peminta-minta, tapi kita ada usaha dan bisnis. Betul? Tapi kalian yang kaya-kaya jangan kalian tawar baju ini. Ini tawar lah. Ini berapa bajunya? 100.000. 15 ya? 15. Kalau
kaki jadi kepala. Setelah duit didapat bangun rumah, beli mobil, mati. Siapa yang menikmati rumah dan mobil itu? Berondong. Masih baik ada ibu-ibu sini. Kalau ada saya tanya ibu-ibu, kalau suami ibu mati gimana bu? Bronis. Bapak kalau meninggal istri bapak, mau tak bapak masuk ke dalam yang lain? Ampun. Kita semua akan mati, maka mencari rezeki. Bapak kalau meninggal istri bapak, mau tak bapak masuk ke dalam yang lain? Ampun. Kita semua akan mati, maka mencari rezeki itu gunanya untuk apa? Persiapan untuk alam barzah supaya kita selamat dari azab kubur. Di antara yang menyelamatkannya adalah wakaf, infak, dan sedekah. Ini nanti rencananya di sekitar ini akan dibuat klinik. Tapi jangan hanya satu klinik, mesti ada banyak klinik. Banyak klinik itu istilahnya poliklinik. Kau kuliah di mana? Politeknik, teknik sipil, teknik industri, teknik bangunan, politeknik. Kerja di mana? Poliklinik, klinik gigi, klinik bersalin, klinik macam-macam. Poligami. Sembah aja. Satu belum dapat. Nah, kita bermimpi nanti di samping ini ada klinik gigi, supaya yang sakit-sakit gigi selama ini waktu periksa gigi dia pasti periksa sama dokter gigi, bukan mulutnya Pak. Pas diperiksa itu terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira giginya langsung dicabut atau berhenti dulu? Berhenti dulu. Maka yang seumur hidup tak pernah ke masjid, paling tidak dalam catatan malaikat pernah dia ke masjid. Pernah ke masjid sekali pas cabut gigi. Itu pun terpaksa karena dibawa dokter gigi. Yang baru nikah, istrinya hamil muda, pemeriksaan, diperiksa, maka saat diperiksa, klinik bersalin, dokter SPOG, dokternya dokter yang dari masjid. Kenapa? Karena anak muda ini pasti di antara mereka ini ada nanti yang jadi dokter spesialis. Makanya kalian rajin-rajin sekolah, yang kalian cabut kalian kambing, yang kalian cabut mabuk pertama, mabuk solar. Insya Allah anak muda ini cerdas-cerdas petahnya semua. Apalagi tinggal di balik papan di tepi laut, ikannya segar-segar. Beda sama orang gunung, ikannya mati 5 kali. Dipukul sekali, digoreng sekali, dikulkas sekali, dipanaskan 3 kali. Tapi di sini ikannya segar-segar karena di tepi laut. Bahkan ikan hidup pun ditelan orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada klinik bersalin. Amin. Ada klinik gigi. Amin. Akan ada pula nanti di samping masjid ini tempat hitan gratis, unlimited edition, 24 hours, bukan 24 jam. Daftarkan anak dan suami Anda. Anda tahu ada yang baru masuk Islam, sedangkan dia mau hitan siang-siang, datang dia jam 12 malam. Karena kalau siang takut jumpa orang, Bang, kau kan baru masuk Islam Bang? Ya, nanti ku bawa jam 12 malam ke klinik potong khitan di Masjid As-Salam ya. Pas jam 12 malam dibuka lah dokter karena 24 jam. Rupanya jam 12 malam itu ramai juga yang datang. Kira-kira mimpi Abdul Somad ini hanya buaya tidur saja atau akan terwujud menjadi kenyataan? Akan terwujud menjadi kenyataan. Abdul Somad datang ke Balikpapan setahun yang lalu, 2018. Sekarang datang 2019. 2020 tak datang tak tidak, Allah Ta'ala. Bisa jadi malaikat maut duluan datang. Saya bilang malaikat maut mestinya nangis. Nah, ketawa pula. Saya ulang sekali lagi ya. Abdul Somad datang 2018. Setahun setelah itu 2019. 2020 datang sekali lagi. Akan berdiri klinik dokter kita.
orang-orang yang jauh dari hidayah dekat ke masjid, mereka akan datang sholat berjamaah ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Tapi masalah peletakan batu pertama nanti tolong jangan undang saya, karena beberapa yang saya letakkan batu pertama itu sekaligus batu terakhir. Belum pun. Nanti kalau pengurus ada rencana meletakkan batu pertama, itu undang saja abang saya, Ustadz Munzir Situmorang. Berikut ini peletakan batu pertama klinik gigi dan klinik bersalin yang akan diletakkan oleh Al-Mukarram Ustadz Munzir Situmorang. Ambil foto-foto lah. Setelah bangunannya siap, gunting kita baru saya. Pengguntingan pita, klinik khitan, sekaligus pemotongan pertama. Saya yang gunting nanti ya. Ustaz, penghormatan untuk Ustaz juga yang gunting pertama. Guntingnya mana? Gunting itu juga Ustaz. Habis. Serahkanlah urusan kepada ahlinya. Kira-kira kalau ada klinik gigi, klinik bersalin, klinik hitam, klinik kulit, yang senang ini orang Islam atau non-Muslim? Kalau datang saudara kita non-Muslim, bininya mau melahirkan, datang dia, apa kita katakan? Ini orang Islam saja, kau tak Islam pergi, nantilah kau ada dia begitu. Tidak, kita tidak tengok agamanya. Justru disitulah peran kita untuk memudahkan urusan orang lain. Jadi jangan kita sangka kalau sudah masjid itu untuk orang Islam saja. Tidak, silakan. Ada non Muslim yang datang mau periksa gigi, silakan. Tak mungkin pula kita pas mau periksa giginya mana? Buka, syahadat dulu. Kecuali kalau mau sholat harus syahadat dulu, betul? Datang dia mau periksa kandungan, tak apa-apa, dokter perempuan kita kasih perempuan. Lalu kemudian datang buat dia mau sunat, silakan. Karena ternyata dengan diguntingnya kulit yang menutup hasafah kulfah itu menghindarkan penyakit kanker kulit. Jadi banyak orang barat itu bule-bule itu bersunat berkhitan. Karena khitan itu ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkhitan, Nabi Musa berkhitan, Nabi Isa berkhitan, Nabi Isa itu berkhitan, Nabi Muhammad berkhitan. Bapak ada yang belum sunat? Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Ibunya mengintip dari jendela. Kami menengok kalian dari kaca itu pas macam ikan mas koki dalam Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di luar sana masuk surga. Amin. Yang masuk surga itu duluan nanti laki-laki apa perempuan? Amin. Dengar baik-baik. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga, masuk kata Allah, Nabi Muhammad pun masuk ke dalam surga. Lalu Nabi menoleh ke belakang. Tahu menoleh? Menoleh ke belakang. Ditengoknya ke belakang, ternyata yang di belakang Nabi itu masuk surga perempuan. Sekarang saya tanya, yang masuk surga pertama itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki lah, Nabi Muhammad. Yang setelah Nabi itu perempuan. Ditanya Nabi, who are you? Kau siapa? Kenapa kau dulu masuk surga? Ternyata perempuan itu adalah single parent, sanggup membesarkan anak yatim sendirian walaupun lakinya sudah meninggal dunia. Maka ibu-ibu, kalau kalian single parent, besarkan anak-anak kalian, sekolahkan, insya Allah kalian lebih dulu masuk surga daripada kami yang laki-laki. Amin. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak mereka tak ada ayahnya, tak ada ngasih belanja, di mana dia sekolah? Alhamdulillah ada sekolah pondok pesantren, namanya pesantren As-Salam. Apa hubungan dengan Masjid As-Salam? Pesantren
pesantren As-Salam ini masih di bawah Yayasan As-Salam, Masjid As-Salam. Jadi saya tanya pengurus, kalian mau buat pesantren As-Salam? Ya. Tanahnya dari mana? Udah beli tanah. Ternyata ada yang mewakafkan tanah. Mudah-mudahan yang mewakafkan tanah ini panjang umurnya, sehat badannya. Kalau ada yang mewakafkan tanah, doakan dia panjang umur. Tapi kalau ada yang mewasiatkan tanah, jangan doakan dia panjang umur. Karena kalau wasiat itu tidak sampai ke masjid sebelum dia mati. Saya berwasiat tanah ini 2 hektar untuk Masjid As-Salam. Itu tidak akan berpindah ke pengurus masjid kalau dia tak mati-mati. Makanya banyak orang yang sudah mau mati, udah ngap-ngapau. Tahu ngap-ngapau? Ngap-ngap itu judul lagunya setengah napas. Biasanya orang kalau sudah mau mati, ingat dia mati, ingat dia kubur, ingat dia sakaratul maut, maka dipanggilnya anaknya. Tak bisa lagi bilang itu tanahku 2 hektar untuk Masjid As-Salam, wasiatkan. Begitu dia buat wasiat, sehat. Sadari, belum mati baru berbeda. Makanya jangan kasih wasiat tapi hibah. Kalau hibah langsung, ini saya hibahkan 2 hektar. Pengurus langsung datang ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Bapak BPN. Waalaikumsalam. Ini ada hibah tanah 2 hektar untuk pembangunan pesantren As-Salam. Coba cek dulu. Pas dicek, rupanya suratnya tumpang tindih 5 orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente yang menghibahkan tanah untuk pesantren As-Salam kemarin. Betul. Ternyata kami cek di BPN bermasalah tanah ini. Ustaz, karena bermasalah, kenapa kamu hibah? Nanti orang kurang ajar sekali. Kalau tak bermasalah, harus kujual, kata dia. Oleh sebab itu, mudah-mudahan tanah hibah yang sudah dihibahkan ke Masjid As-Salam ini tidak bermasalah. Nah, tinggal lagi nanti akan membangun kelasnya. 1 kelas itu 100 juta. Kalau SD kita buat pesantrennya, kelas 1, kelas 2, kelas 6, 600 juta. SMP 3 tahun, 900 juta. SMA 3 tahun, 1.200.000.000. Baru lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Tapi saya cerita ini bukan mau menyusahkan hati Bapak Ibu. Saya tengok udah betul-betul ini akan kita tanggung bersama, insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Kira-kira setuju tak Masjid As-Salam dia punya pesantren? Ya nggak setuju aja. Duit keluar. Mana kotak-kotak sekitar? Oh, rupanya pengurus ini tidak main kotak lagi. Di mana-mana kalau saya cerita pesantren, pembangunan kelas, itu langsung tim keluar bawa kotak. Ini kotak ada. Kenapa Masjid As-Salam tidak pakai kotak? Rupanya langsung transfer banking. Berapa nomornya? Berapa nomornya? Mana nomor? Ada di layar? Mantap. Langsung lah kalian. Kan ada itu BNI Syariah. Download di Play Store. Download di Play Store, ketik di situ BNI Syariah, ada BRI Syariah, ada Bank Syariah Mandiri, ada transfer. Begitu sudah ditransfernya, langsung jumpa sama Ustaz Somad. Udah transfer Ustaz. Kenapa menangis? Ingat mati tidak Ustaz? Ingat lihat kubur bukan Ustaz? Kenapa kau menangis? Salah ketik. Rupanya mau mengasih 1 juta. Terketiknya angka 0-nya 7. Padahal yang 10 juta itu kau salah ketik, sementara di tabunganmu ada 100 juta. Setelah salah ketik itu kau mati, berarti 100 juta untuk Masjid As-Salam, 100 juta yang kau masukkan 10 juta, yang tinggal di rekening 90 juta, yang dibawa mati yang 90, apa yang 10? Kira-kira nanti di akhirat orang yang menyesal ini bersyukur atau menyesal? Syukur. Ayat ceramah sama rumah
Saya ulang lagi. Dia salah ketik, dikirimnya 10 juta ke Masjid As-Salam. Tabungan dia di bank 100 juta. Ketika diketiknya 10 juta, maka yang terkirim 10 juta, yang tinggal 90 juta. Kalau dia mati, yang mengalir ke kuburnya yang 10 juta. Apa yang 90? Yang ketik dia menyesal di dunia, menyesal menangis di dunia. Apakah nanti di kubur dia menyesal atau ketawa? Lama-lama aku pula yang bingung. Yang tadi dia menyesal di dunia, menangis di dunia, justru dia tertawa di kuburnya karena yang dia salah ketik itulah yang akan mengalir ke makamnya. 10 juta yang tadi niatnya 1 juta, yang tadi katanya salah tulis, yang tadi katanya salah, padahal itulah yang akan mengalir ke makamnya. Oleh sebab itu kita hidup ini kalau mau, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau mau selamat dari azab kubur, banyak-banyak bersedekah. Itu selamat. Selamat itu betul. Sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kita tak akan lama. Saya sudah banyak jumpa orang kaya-kaya. Mau dengar cerita orang kaya? Adalah bapak-bapak orang kaya. Orang kaya ini kan biasanya lubang hidungnya besar. Karena dia selalu asal dipuji, kembang. Saya sangka tadi dikasih kotak sedekah rupanya. Sampai mana cerita tadi? Hidungnya kembang. Hampir sebesar terowongan Minang. Jadi datanglah kawan saya ini alumni Al-Azhar Mesir, Kairo. Kata kawan saya, Pak, Bapak kan orang kaya, Pak. Jadi kami datang mau meminta zakat Bapak. Berzakatlah Bapak ke kantor kami, badan ambil zakat. Kata si Bapak kan sudah hebat nih, rumahnya 2 lantai, 2 tingkat, mobilnya mewah, pokoknya besar semua. Rumah besar, mobil besar, bininya besar juga. Kata dia, apa kata si Bapak yang kaya tadi? Saya memang rumah lebih besar, tapi ini utang saya masih banyak. Mobil ini 2 miliar utang saya. Rumah ini 5 miliar. Rupanya orang kaya ini utangnya banyak juga. Nah, lalu kemudian karena kawan kita ini tidak mau memaksa, oke Pak, kalau Bapak tidak mau, tidak apa-apa. Hari berganti, musim berubah, besok seminggu, sepekan, 2 bulan, 3 tahun. Datang si Bapak tadi ke tempat kawan saya tadi. True story, kisah nyata. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Tengok. Si orang kaya sudah datang. Alhamdulillah sudah terbuka pintu hidayah. Apa Pak yang bisa kami bantu? Bapak mau bayar zakat? Apa kata dia? Mohon maaf, ada zakat untuk saya. Diambil Allah Ta'ala. Langsung rumah hilang, mobil terbang, keluarga melayang, menjadi fakir miskin, susah, melarat, tak ada tempat mengandung. Itu satu cerita. Yang satu lagi, pelit, kedekut, bin bahil, bin medit. Apa itu? Ternyata Bapak lebih kenal dari saya. Itu nasab keturunan dia. Nanti ujung-ujungnya pelit, bin bahil, bin medit, bin nanti ujung-ujungnya sampai bin korun. Masih ada mengalir dalam korun dalam badannya. Nah, ketika dia pelit, bahil, tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, pas dia sedang ambil uang di ATM, ada orang menepuk bahunya dari belakang. Tetap kata saya. Tengoknya tetap mata, kunang-kunang. Habis itu dikasihnya kartu ATM, dikasihnya password, dikasihnya semua. Habis keluar dari situ kena kuras, menangis. Ustaz, uang saya habis Ustaz. Mati saya mampus. Dulu diminta bagus tak mau kasih. Saya
personal. Yang ketiga ini pelit juga, pelit penahun, minta ampun. Pelit, balik. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit, diperiksakan ke akupunktur, dicucuk pakai jarum, tak hilang. Pakai paku payung makin sakit. Dibawa ke herbal, minum segala macam, tetap tak hilang. Akhirnya dibawalah ke Singapura. Dokter Cina. Dikasihnya lah martil, kecil lagi martil, dipukul ke lutut. Ayah, pulang, mama pakai. Rupanya lutut, cari di YouTube video lutut lapuk. Itu lutut itu ada Excelnya, itu ada tempurungnya dilapuk, keropos. Akibat pengaturan tulang, tidak bisa apa-apa lagi. Akhirnya diganti besi. Lutut kiri 20 juta, lutut kanan 20 juta, ongkos pasang 20. Itu udah diskon karena sering kenal bersama. Habis duit tadi. Oleh sebab itu saya tidak memaksa bersedekah berwakaf, tidak. Bagi yang tak mau sedekah ya tak apa-apa. Gimana? Ya, tengok-tengok aja lah. Nomor sudah kami kasih, otak sudah kami sebarkan, ceramah sudah, ayat dalil sudah, cerita orang pelit sudah, tak juga mau mengasih. Userahkan ya Allah, userahkan. Gimana? Lu rasa-rasa lutut, agak terasa. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Tadi saya mulai ceramah ini, waktu tadi saya tengok ceramah saya tadi mulai pas jam 8. Sekarang sudah jam 9 kurang 15. 45 menit cepat betul berjalan di Masjid As-Salam. Padahal di tempat-tempat lain karena saya ceramah, saya tengok baru 15 menit. Di sini rupanya udah 45 menit. Masya Allah, tabarakallah. Itu menunjukkan hati jamaah itu terbuka. Terbuka hati jamaah itu menerima ceramah Abu Somad. Terbuka hatinya, terbuka matanya. Tapi dompetnya belum terbuka. Saya senang saya kalau ceramah diisi anak-anak muda, semangat luar biasa. Anak muda ini duitnya tak ada. Tidak semua gitu, di luar sana banyak orang. Kita sapa dulu di mereka di luar sana ya. Itu ada gambar. Hai, bapak-bapak yang tua-tua yang sudah diintai-intai malaikat maut. Mereka ya Pak, mereka ibu-ibu. Mudah-mudahan kalau ibu sedekah suaminya setia. Kalau ibu nggak sedekah, gimana? Mudah-mudahan dilarikan pelakor. Tak boleh kita doakan begitu. Tapi kalau diaminkan malaikat, tak apa-apa. Yang sedekahnya, ibunya di jendela. Sedekah ibu, sedekah. Keluarkan duit warna merah bu. Walaupun jilbabnya warna hijau. Saya tadi pakai baju putih. Mau kemarin ini saya setel pakai baju putih, pakai sorban hijau. Tiba-tiba datang panitia Masjid As-Salam mengasih topi merah, baju merah. Saya di depan kaca, macam pramugari. Lama saya berpikir, kenapa orang mengasih saya baju merah? Sudah sampai di sini baru saya paham. Rupanya untuk mengingatkan pada duit warna. Ya Allah, sudah aku sampaikan semuanya ya Allah. Sudah aku sampaikan semua. Sampai warna-warnanya pun sampaikan. Kalau tak juga mereka mau lalu sedekah ini ya Allah. Ta'ala. Malam kemarin di Amuntai, tahu Amuntai? Amuntai penggalangan dana untuk pondok pesantren Rasidiyah Khalidiyah. Terkumpul dana ya dana. Tadi dapat SMS, terkumpul dana cash 140 juta. Adapun yang transfer bank belum dihitung lagi berapa, mungkin berkali lipat dari itu. Maka pondok pesantren anak-anak sekolah akan dibangun asrama. Mudah-mudahan mereka yang bersedekah itu dilipat. Berkat Allah. Ini di balik papan itu tak tahu tak pernah.
Tapi kalau nengok dari gaya-gaya orang Balikpapan nampaknya mah 500 juta. Ada di tatapan mata mereka. Tulis di sini duit. Ada malaikat dikirim Allah setiap subuh. Subuh tadi sudah dikirim Allah. Subuh besok dikirim Allah. Rindu, belum mati dah. Apa kata malaikat itu berdoa? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Panitia, ini memang tak ada pakai kotak. Kotak kita memang tak ada. Di luar sudah. Jadi orang luar aja yang sini. Yang orang luar yang pakai kotak. Mantap aja di tempat. Kasihan saya dengan orang di luar. Udah tak dapat tempat. Pakai kotak pula. Orang di dalamnya enak kali. Pakai kipas angin, pakai atap, di atas karpet, duit tak keluar. Insya Allah. Sabar-sabar aja, tengok sebentar lagi keluar kotak. Yang jantung tak tahan, pegang. Ada orang tidak tahan, kalau menengok kotak terus. Ada kotak. Saya pula yang tahan. Kata malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah kasihlah dia ganti. Kira-kira doa ini dikabulkan Allah atau tidak? Ini bukan doa Pak Haji, ini bukan doa Ustaz, ini doa malaikat yang tak berdosa, pasti dikabulkan Allah. Maka semua yang bersedekah di luar sana, yang sudah bersedekah di dalam, yang sudah transfer, pasti diganti oleh Allah SWT. Yang tak bersedekah itu kira-kira didoakan malaikat atau tidak? Doakan. Yang tak bersedekah itu kira-kira didoakan malaikat atau tidak? Doakan. Ini doanya, dengar baik-baik. Apa kata malaikat mendoakan yang tak bersedekah? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah binasakanlah hartanya. Maka tengok pas pulang nanti ada sekalilah, ada Ellen basah, ada yang sudah mau nikah pacarnya dilarikan orang. Ya bukan nakut-nakuti, cerita aja. Mereka ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatus sirri tadfa'u midatasu. Sedekah menghilangkan mati su'ul khatimah. Tiap pagi, tiap petang, tiap malam, tiap sore kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Cara supaya dapat husnul khatimah, banyak-banyak bersedekah. Selawat itu penting juga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
bulan Maulid Rabiul Awal. Di Kalimantan Timur, Balikpapan ada tradisi baca barzanji. Abadani ulillah bismillahirrahmanirrahim mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulan. Begitu juga cara bacanya. Terserah, yang penting barzanji. Nanti kalau ada maulid baca barzanji datang ya anak muda. Kalau ada maulid datang baca hibah datang. Kalau ada pembacaan Sirtul Durar datang. Pokoknya datang untuk niatnya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang aja. Insya Allah nanti kalau nanti dapat syafaat, kakinya melangkah satu langkah hapus dosa, satu langkah naik derajat. Yang jomblo sejati, jombloan fisabilillah segera dapat jodoh. Saya bilang tadi, mudah-mudahan dosanya dapat. Amin. Mudah-mudahan selalu berangkat kerajaan. Amin. Mudah-mudahan yang jodoh dapat jodoh. Amin. Ternyata tidak pakai kotak di sini. Masalahnya sepanjang warna hijau pula. Warna hijau keluar lebih warna hijau. Coba kita acak ya. Coba dekatkan ke tangan saya mau acak. Kira-kira duit berapa yang tertarik? Dua pendeknya. Mungkin karena baru sekali, sekarang kita ulang sekali. Ternyata doa orang Balikpapan dikabulkan Allah. Tarik pertama tadi 5.000. Saya masukkan gini, banyak yang berdoa ya Allah, Allah. Artinya memang banyak duit 100.000. Uang infak, semoga amalnya mengalir untuk almarhum ayah andaku Abdul Qadir bin Wagiman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan anak kita nanti sudah kita mati macam anak Pak Abdul Qadir bin Wagiman dia anak kita. Meninggal kita, sudah mati kita masuk yang kubur makan cacing tanah, datang dia ke masjid, diambilnya uang gajinya, diserahkannya ke ustaz, mengalir pahalanya ke makam kita. Ya Allah kasih kami anak-anak yang soleh ya Allah. Ya Rasulullah, ya Ummi matan, emakku meninggal dunia. Apa atau sadaqu anha? Kalau aku bersedekah untuk emakku yang sudah mati, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi Tasawwuf, bersedekahlah. Ayo sedekah afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, sedekah paling afdal ngasih air minum. Ini sudah hampir sejam ada. Ini cerita sedekah. Jadi nanti duit anak Pak Abdul Qadir bin Wagiman ini dibuatkan untuk sumur bor di pesantren. Sumur bor. Maka setiap anak berwudu ngambil air sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, mengalirlah ke makam Pak Abdul Qadir bin Wagiman. Begitu kalau menjadi anak berbakti. Tidak, anak berbakti dibawanya lah bunga tai ayam. Oh my father, kuserahkan I give this flower for you. Kuserahkan bunga ini untuk kau, hari Papa Nasional.
Sayang kepada ayah bukan sehari, sayang kepada emak bukan sehari, sayang kekal abadi. Hai bapak ibu yang sayang sama emaknya, sayang sama ayahnya, yang dulu tak sempat berbakti, datang ke Masjid As-Salam, serahkan. Assalamualaikum, ketua Masjid As-Salam. Waalaikumsalam. Saya tersentuh dengan ceramah Ustaz Somad tadi malam. Saya tak sempat berbakti sama emak saya, sama ayah saya. Melepuh kulitnya untuk menyekolahkan saya. Tak sempat saya senangkan dia. Sekarang saya mau balas, saya mau wakaf untuk pesantren As-Salam. Mau ngasih apa Pak? Kenapa Pak? Ini ada 5 biji. Kalau ada besok gitu, kalau saya pukul Pak. Jadi untuk pancingan supaya yang lain-lain ingat, mudah-mudahan ingat ya sama mak bapaknya, ingat dia sama ayahnya, ingat dia sama emaknya. Berenangnya mereka melahirkan kalian, anak-anak muda, dan pikir kalian keluar di dunia ini macam keluar dari perut ikan hiu. Dan pikir emak kalian dulu waktu mengeluarkan kalian robek dagingnya 16 jahitan, mengeluh keluar darah untuk mengeluarkan ke dunia. Dan gendong dari Balikpapan sampai ke Makkah, balik lagi ke Balikpapan, belum tentu dapat kalian balas budi baiknya. Betul? Kalian mau membalas budi baiknya dan kumpulkan duit-duit jajan kalian. Yang kemarin mau beli motor Kawasaki Ninja, yang kemarin mau kumpulkan, wakafkan, sedekahkan. Kalau masih hidup dia sekarang, pulang dari sini, belikan makanan kesukaannya, belikan pakaian kain yang paling dia suka, belikan tenunan, belikan sajadah, belikan Quran, serahkan pada dia, peluk cium dia. Kalau sudah meninggal dunia, besok pagi datang ke kuburnya, bacakan untuk dia Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam aku pegang ada usul yang lain. Pas jam 9, habis 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol, 600 ml. Sekarang setelah kita bicara sedekah masjid ke depan, tidak bisa masjidnya megah kalau tidak ngaji. Betul? Ngaji. Sama siapa ngaji? Sama ustaz. Dan ustaznya ini bagaimana? Ahlus sunnah wal jamaah, bukan syiah, bukan jabariyah, bukan qadariyah, bukan sekuler, bukan liberal, tapi memakai ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Di Balikpapan ini pulanglah alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir. Berapa sekarang alumni Al-Azhar yang ada di Balikpapan Ustaz? 20 orang. 20 orang. LC itu singkatan dari LC licen C. LC licen C tulisannya. Kalau bahasa kerennya lisans. Lisan artinya orang ini sudah dapat ijazah dari Al-Azhar untuk mengajar tafsir, untuk mengajar hadis, untuk mengajar fikih, maka tidak ragu sedikit pun. Bapak punya istri sedang hamil tua, tiba-tiba pas dia mau melahirkan, Mas, anaknya sudah mau keluar Mas. Akhirnya dibawalah ke dokter. Dokter, ketuk pintu. Dokter, buka pintu dokter. Bini saya mau melahirkan dokter. Dokter keluar. Ini istri saya mau melahirkan dokter. Kata dokter, mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Dokter kan mohon maaf Pak. Mohon maaf, saya dokter hebat. Kira-kira Bapak mau tak menyerahkan bini Bapak ke dokter hewan? Gak mau. Kalau menyerahkan anak saja takut ditarik ke dokter itu macam menarik anak sapi. Takut dia. Kenapa masalah agamamu kau serahkan kepada orang yang tidak mengerti? Tak ada alasan orang Balikpapan tidak mengerti agama. Ada alumni dari Hadramaut, dari Karim, dari Darul Mustafa, Muhammad Habib Umar bin Hafiz datang, Muhammad Habib Abu Bakar Salim Syafiri datang belajar. Tapi ada pula alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir datang belajar LC adik-adik kelas saya. Ustaz Somad dulu dari Al-Azhar. Ya, kita Al-Azhar tahun 98 sampai 2002. 3 tahun 10 bulan saya selesai kepesan. Dan pikir ini Ustaz Ece.
saya dulu berangkat 5. Oh, panjang ceritanya. Udah siap dan energi dengan ceritanya. Dia anak muda dan belum tahu ceritanya. Datanglah saya ke rumah imam masjid Agung. Habis sholat subuh, Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mesir. Dari imamnya saya. Dari tatapan matanya nampaknya dia tak yakin. Oh, kalau mau ke Mesir harus ngurus surat ke Kementerian Agama, ke Kementerian Hukum dan HAM, ke Kementerian Luar Negeri. Orang kafir mendengar kementerian letoy, loyo, belum lain lesu. Akhirnya saya minta jadi ke Mesir. Hilang umur saya setahun. Taman SMA Aliyah sudah 6. Gara-gara tuan imam tak mengasih jalan, karena ditengoknya saya tak meyakinkan. Akhirnya saya masuk IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Tahun berikutnya saya ikut. Layar dia mati. Oh iya. Tidak selamanya mic yang besar itu bisa diandalkan. Jadi jangan sangka ada orang kaya hebat lalu kita yang andalkan dia. Jangan bergantung pada mikrofon yang besar walaupun 3 biji. Mic yang kecil yang disepelekan disangka mati rupanya bersuara. Betapa kita tidak boleh suuzon pada mic kecil. Itu cara menghibur aja. Sampai mana ceritanya? Saya pun dulu disepelekan macam mic kecil. Tak mungkin kau bisa ke Mesir, tak mungkin tamat. Saya ikut tes, lulus. Berangkat ke Mesir 5 September tahun 1998 sampai 5 September sampai Juli tahun 2002 selesai. 3 tahun 10 bulan putus. Makanya kalau ada anak kuliah di Balikpapan, di Samarinda, di Medan, di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di Bogor, ITB, IPB, kau sudah semester berapa? Semester berapa? Hah? Semester 3, bukan betul. Semester 13 Pak. Habis kau balik, habis-habiskan duit orang tua aja. Oleh sebab itu, bukunya bahasa Indonesia, dosennya orang Indonesia, ngomongnya bahasa Indonesia, iklimnya suasana Indonesia, makanannya Indonesia. Kok bisa kuliah sampai 13 semester? Main-main. Mudah-mudahan anak-anak kita cepat selesai kuliah. Saya dosennya orang Arab, kitabnya bahasa Arab, diuji pakai bahasa Arab, tinggalnya di Arab. 4 tahun saya tak pulang. 4 tahun saya tak pulang. Bukan karena saya bersungguh-sungguh, tiket mahal. Sampai akhirnya pulang. Kemudian dapat beasiswa lagi S2 ke Maroko, berangkat. Kemudian berangkat lagi S3, berangkat. Walaupun umur saya sudah tua, saya masih kuliah juga. Jadi motivasi itu adik-adik, jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Terus belajar S1, S1, S2, S2, S3, habis S3, S3, habis itu S2. Boleh saya lihat, nanti kamu. Mertua masih Nasrani, sampai sekarang belum mau masuk Islam. Apabila mertua meninggal, apakah anaknya ikut berdosa? Mertua masih Nasrani. Mantap soalnya. Berwibawa. Sampai sekarang belum mau. Apabila mertua mati meninggal nanti apakah anaknya ikut berdosa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ayat Quran. Orang tidak memikul dosa orang lain. Anak yang sudah masuk Islam, maka kalau ayah
Islam, emaknya tidak Islam, maka dia tidak memikul dosa orang tuanya. Dengan syarat dia sudah berusaha mengajak, kasih buku. Ya, mak, ini ada buku bagus. Apa bukunya? 99 tanya jawab sekitar soal. Kok tiba-tiba Ustaz menunjuk buku ini? Ini ada di sini. Kasih dia Quran terjemah pakai bahasa Indonesia. Belikan ayah itu baju, kasih dia baju asal. Belikan dia topi, kasih topi asal. Doakan dia tiap malam. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada Allah ayahku supaya dia dapat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tiba-tiba tak juga dia masuk Islam, maka kita tidak menanggung dosanya. Mudah-mudahan yang anaknya sudah mu'allaf, bapak ibunya diberikan hidayah. Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah saudara-saudara kami supaya mereka masuk Islam, ya Allah. Bagaimana tips agar selalu istiqomah dalam beribadah? Setiap habis mandi wudu, setiap habis mandi wudu, setiap habis mandi wudu, mandi pagi wudu, mandi siang wudu, mandi sore wudu. Biasakan selama 10 hari, insya Allah setiap mandi pasti berwudu. Kalau tak percaya praktek besok. Habis subuh mandi wudu, main bola sore mandi wudu. Allah bisa karena biasa. Setiap mau masuk ke rumah, bismillah. Mau naik kendaraan, bismillah. Mau makan, bismillah. Biasakan. Nanti automatically bismillah. Nah itu. Jadi cara yang pertama supaya istiqomah itu biasakan diri. Siap? Siap. Awas kalau tak berwudu besok. 2. Jangan sendirian. Karena setan akan menerkam kambing, akan diterkam oleh serigala kalau kambing sendirian. Makanya berjamaah, jamaah masjid as-salam, ayo, jamaah pemuda tanpa tato, ayo, jamaah jempoluan fisabilillah, ayo. Oleh sebab itu maka buat jamaah. Ini yang hadir malam ini komunitas apa aja? Tolong angkat tangan, sebutkan komunitasnya. Tak ada komunitas. Saya waktu di Medan ceritanya, angkat tangan, sebutkan komunitas. Ustaz, kami komunitas hijabers, kami komunitas pemuda pengusaha muslim, kami komunitas bikers subuhan. Yang kemarin yang saya video bawa motor itu bikers subuhan. Jadi anak-anak muda pakai motor sholat subuh aja, subuh naik angkot. Siap balik papan buat komunitas. 3. Ngaji jangan berhenti. Datang Ustaz Monzir Setuanan, datang Ustaz Abdul Somad, Ustaz Lukmanul Hakim dari Pontianak, Hakim dari Bandung, Ustaz Anan Ataki. Tiap bulan ada Ustaz dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya. Dan ada pula ustaz lokal setiap hari Sabtu malam Ahad. Buat pengajiannya Sabtu malam Ahad. Kenapa Sabtu malam Ahad? Supaya jangan bonceng-bonceng di tepi laut masuk angin kembung. Ngaji, yang penting ngaji. Tak bisa ngaji live, ngaji melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. 4. Inilah dia, jangan sombong, jangan angkuh. Banyak-banyak berdoa. Allah berikanlah saya istiqomah. Doa tak perlu bagi bahasa Arab. Yang tak bisa bahasa Arab jangan paksakan, bahasa Indonesia saja. Ya Allah, berikan kami istiqomah. Amin. Ya Allah, berikan kami istiqomah dan tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kalau jumpa sama orang, jumpa sama Habib, jumpa sama ulama, jumpa sama ustaz, sebelum berpisah,
Saya nanti sebelum berpisah sama Ustaz Munzir, Ustaz tolong doakan saya istiqomah Ustaz. Tak tahu tak di antara kita ini, Ustaz ketua masjid panitia doakan saya sholat istiqomah, besok pagi mau pulang ke Jakarta, pulang ke Pekanbaru, doakan istiqomah. Tak tahu tak siapa di antara kita yang mati. Jadi kalau ditengok dari gaya-gaya namanya saya lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah bapak. Bisakah kekurangan sholat orang tua kita bayar? Yang bisa dibayar itu puasa. Dalilnya, ingat baik-baik. Man mata, siapa yang mati? Ustaz yang bilang matilah Pak Ustaz, kami takut. Siapa yang mati? Wa alaihi siyamun, punya utang puasa. Siapa yang mati punya utang puasa? Ibu yang kemarin hilang tinggal puasanya 7 hari belum diganti, waspadalah. Siapa yang mati tinggal hutang puasa, somaan dua yuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Nama kitabnya Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, ditulis oleh Imam As-San'ani. Syarah terhadap kitab Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa yang meninggal dunia punya utang puasa, maka dibayarkan ahli warisnya. Adapun sholat di puasa bayar. Kekurangan puasa orang tua bisa dibayar lewat fidyah atau ahli waris yang mengganti. Dulu emak ayah itu tak puasa kenapa? Emak saya tak puasa karena waktu menghamilkan saya, ganti. Emak saya tak puasa karena dia musafir ke Jakarta, ganti. Tapi kalau dia tak puasa karena tua renta atau penyakit yang tak sembuh-sembuh sampai mati, bukan diganti tapi dibayar fidyah. Fidyah sekurang-kurang fidyah 1 hari 1 mud 750 gram beras. Itu termurah, tapi janganlah termurah. 1 kilogram beras sekarang berapa di Balikpapan? 11.000. Janganlah kasih 11.000. Kasihlah standar nasi bungkus, nasi pagi. Nasi bungkus paling murah di Balikpapan berapa? 12.000. Jangan nanti 12.000 tengok rupanya kuah aja. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Makan pagi, makan siang, makan malam. Lontong sayur, nasi uduk, ayam penyet, ayam patah, ayam susah, ayam mati, ayam pop, ayam panggang, ayam ikan. Nah, kira-kira berapa di 1 hari? Bayarkanlah itu kepada fakir miskin. Saya bilang sekali lagi, kalau dia tak puasa karena musafir, Allah. Kalau dia tak puasa, banyak kali aturan mesin. Kalau dia tak puasa karena sakit, tak sembuh sampai mati, atau dia tak puasa karena dia tua renta 70-80 tahun, maka tidak diqadha, tidak digantikan, tapi dibayarkan fidyah. Mana anak Anda? Jelas? Tak jelas lagi, tidak menjelaskan sekali lagi. Saya kalau di kelas ini saya tanya mahasiswa, gimana jelas? Tidak Pak, saya bilang 2 kali. Gimana jelas? Tidak Pak, 3 kali saya bilang tak jelas, saya usir dia keluar. Doakan saya Ustaz, semoga saya bisa jadi hafiz. Amin. Kami doakan kau jadi hafiz, tapi kau ngapal. Makan tidur. Gimana sudah habis? Bangun pagi, subuh di Balikpapan jam berapa? Jam 5. Setengah 5. Nah, bangun jam 3, mandi supaya fresh. Otak itu memori kan masih kosong, cepat dia ngapal. Maka dihafal 1 halaman. Hafal 1 halaman, kira-kira setengah jam hafal, diulang-ulang. Habis itu baca dalam qobliyah subuh. Walaupun qobliyah subuh itu ayatnya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Tapi karena menghafal ini buat ingatan, dibaca qobliyah subuh. Salat subuh berjamaah, dibaca duha, dibaca qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya.
itu untuk melekatkan ke kepala. Ambil pena, tulis ulang. Begitu cara kami dulu mengulang hafalan. Di Al-Azhar Mesir wajib hafal 1 tahun 2 juz. 1 tahun 2 juz. 1 tahun 2 juz. LJ 4 tahun 8 juz. Tapi sekarang kalau banyak hilang. Naik pesawat 2 kali hilang 2 juz. Naik maulid itu berapa kali? Apa hukumnya zikir berjamaah? Salah-salah kali. Dengar hadisnya baik-baik. Hadis qudsi. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu zikir sendirian, jangan tunjuk tangan kiri kau sama kita. Kalau hambaku itu berzikir sendirian, maka aku sebut dia sendirian. Kalau ada orang berzikir sendirian, maka Allah menyebut dia sendirian. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Allah, aku semua. Tapi kalau hambaku itu berzikir, idza dzakarani fi mala'in. Kalau hambaku itu berzikir beramai-ramai, dzakartuhu fi mala'in khairun min mala'ihim, maka aku akan menyebut dia di majlis yang lebih ramai dan lebih mulia bersama para malaikat. Hadis qudsi, hadis sahih. Berdasarkan hadis ini boleh tak zikir beramai-ramai? Saya bilang, saya hanya menyebutkan jamaah sekarang sudah cerdas, smart. Jamaahnya smart, ustadznya smart. Nabi lewat melihat sahabat-sahabat sedang banyak berzikir, ramai. Lalu Nabi tanya, kalian berzikir ini karena Allah atau ada yang lain? Kata mereka, kami berzikir hanya karena Allah. Apa kata Nabi? Tadi malaikat baru turun menyampaikan kepada saya. Kata malaikat, qumu maghfuran lakum. Hai orang yang berzikir ramai-ramai, berdirilah kalian karena dosa kalian sudah diampunkan Allah Subhanahu. Hadis yang ketiga. Ketika Nabi SAW berkata, Inna lillahi malaikatan. Allah punya malaikat. Malaikat itu yatuhuna 'alal ardh. Malaikat itu berkeliling di atas muka bumi mencari majlis-majlis zikir. Ketika malaikat melihat ada majlis zikir, malaikat itu memanggil kawan-kawannya. Dipanggilnya semua kawan-kawannya. Alhamdulillah ajatikum, datanglah kemari ini hajat kalian. Malaikat itu pun ikut ke majlis zikir itu. Seandainya majlis zikir ramai tak boleh, pasti kata malaikat, hai malaikat, turunkan api neraka, bakar mereka. Itu menunjukkan majlis zikir baik, afdal, berzikir beramai-ramai ada dalilnya, berzikir sendirian pun ada dalilnya. Jangan kelahi antara berzikir sendiri dan ramai-ramai, karena kalau yang sendiri kelahi dengan yang ramai, yang ketawa, yang main kapten. Paham? Apa hukum doa berjamaah? Ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Yang berdoa Nabi Musa, selamatkan kami menghadap Fir'aun, tolong kami menghadapi Fir'aun. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Bukan tafsir Ibnu Katsir, nama tafsirnya Al-Quran Al-Azim, nama penulisnya Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Itulah salah satu dalil doa berjamaah. Yang berdoa Abdul Somad, jamaah mengaminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut. Tapi dengan syarat doanya jelas. Doa saya tadi jelas kan? Ya, ada imam di dalam doa jelas. Mau? Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi
qadin wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yang diaminkan subuh itu cuma 5 itu saja, sisanya tidak diaminkan, tapi makmum itu baca fa innaka taqdi wa yaqdi alaika wa innahu la yadhillu man walaya. Karena yang sisanya itu bukan doa tapi puji-pujian, fa innaka taqdi wa yaqdi alaika wa innahu la yadhillu man walaya. Sebenarnya hafal, anda hafal mau dibaca ya banyak. Apa hukum bersalam-salaman? Idza iltaqal muslimani, kalau ada 2 orang muslim berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosanya, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Hadis sahih. Saya ulang sekali lagi. Idza iltaqal muslimani, kalau ada 2 orang muslim berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, ghufira lahuma, diampunkan Allah dosanya, malam yatafarraqa, sebelum dia berpisah. Boleh tak bersalaman? Sekarang masalahnya salamannya setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Kebetulan yang mau salaman ini preman baru tobat kemarin. Aku minum tua 20 tahun tak ada kau bilang haram. Sekarang aku mau salaman bilang mungkin. Kata Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676. Ingat 676. Udah ingat ya? 676. Sekarang 1441. 676. Imam Nawawi berkata, kalau sebelum sholat tadi dia belum ada salaman, sebelum sholat belum ada salaman, setelah selesai sholat dia salaman, hukumnya sunnah. Sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, hukumnya mubah. Ingat, kita ulang sekali lagi. Sebelum sholat tak ada salaman, habis sholat dia baru salaman, hukumnya sunnah. Sebelum sholat dia sudah salaman, habis sholat dia salaman lagi, hukumnya mubah. Imam Nawawi ada di dalam sunnah-sunnah tadi. Hubungi toko buku terdekat. Yang nggak boleh itu salaman sedang sholat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Pak Kapolres. Apa hukum bersolawat setelah sholat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Adakah batasan larangan tak boleh sholawat pada waktu tertentu? Nah, tulisnya tapi selama tak ada larangan sholawat. Khotib Jumat kalau tak bersolawat batal khutbahnya. Sholat Jumat kalau tak bersolawat batal sholatnya. Doa kalau tak bersolawat tak sampai ke langit. Orang tak akan masuk surga kalau tidak menyebut nama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Tiba-tiba ada orang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Abdul Somad Rasulullah. Masuk neraka jahanam. Oleh sebab itu maka nama Muhammad SAW cuman ada 2 nama yang tertulis di tiap arsy. Allah, Muhammad. Makanya Nabi Adam sebelum berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna atawassalu ilaika bi jahi Muhammad. Aku meminta kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan Muhammad. Maka banyak-banyak sholawat. Tadi yang saya baca itu sholawat itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
bika khairil khalqi kullihim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Gak boleh dinyanyikan. Salawat gak boleh dinyanyikan. Kalau salawat, salawat aja. Jadi gimana kalau dinyanyikan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira Imam Masjidil Haram baca Fatihah itu dinyanyikan atau tak dinyanyikan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu ada nyanyian enggak? Bayangkan kalau baca Fatihah tak pakai nyanyi. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada nyanyian enggak? Ada irama di sana, ada darah seni di sana. Ayah kalau ngomong sama orang nggak ada darah seni, muka macam jeruk purut di penyakannya. Baca Quran tak pakai seni, azan tak pakai seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Ustaz selalu sehat. Saya sudah ceramah 1,5 jam, suara menggelegar, tapi sehat lagi. Saya seorang pelajar, kelihatan dari tulisan. Pada waktu itu, sholat sudah tiba. Terus saya tanya ke guru, Bu, waktunya sholat. Terus ibunya bilang, waktu belum selesai. Istirahat nanti jam 1. Jadi bagaimana saya seorang pelajar, apakah saya lawan guru tapi takut nilai besar? Tiru Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Wapik tenang. Tiru Universitas Islam Yogyakarta yang nyusun jadwal pelajaran ngaji, yang ngajar ngaji, mahasiswanya ngaji. Ini yang terjadi, mahasiswanya ngaji, gurunya tak ngaji, yang nyusun jadwal tak ngaji. Sehingga kalau siswa mau tetap, nilai terancam. Makanya saya sarankan, wahai bapak ibu guru, wahai tim penyusun jadwal, ngaji kalian guru, kalian digugu dan ditiru. Dari mulai pakaian kalian, termasuklah cara ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang nyusun di kantor itu sesuaikan dengan jadwal sholat, masuk jam sekian, keluar jam sekian. Nanti ketika azan berkumandang segera melaksanakan sholat. Anda engkau anakku, untuk sementara kau ikut aja dulu guru kau yang kenal. Azan berkumandang, karena kau sudah bicara sama dia, tapi kau posisimu lemah nak. Kalau kau lawan nanti hancur, lebur. Maka dalam hati kau banyak-banyak doa, ya Allah selamatkan guru dari Fir'aun di sini. Mati kan jadi lemah. Bolehkah acara akikah dihadiri oleh non muslim? Sebetulnya dia tak ada tulis non muslim, ditulisnya di sini kafir. Jadi karena saya sedang diawasi. Datanglah seorang laki perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Asma. Panjang. Asma. Kalau pendek Asma itu sesak napas. Asma. Ya Rasulullah, ummi qadiman suwahiya raghimatun. Emakku datang tapi dia tak Islam. Apa atas sadaqu anha?
bolehkah aku bersedekah untuk emakku yang tak Islam itu? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahimmu walaupun dia tak Islam, dan berikan sedekah pada dia walaupun dia tak Islam. Sekarang saya tanya, bolehkah kita memberikan daging akikah pada keluarga yang tak Islam? Cerdas jemaah, ini yang saya suka ngaji. Saya cukup bacakan dalil, habis itu saya tanya, boleh? Boleh. Itu enaknya sama orang yang makan ikan segar. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, bolehkah kita memberikan akikah kepada keluarga, tetangga, sahabat yang non muslim kita undang? Boleh. Mana dalilnya? Itu sudah disebutkan sama kemarin di saya ingat kata dia. Ada seorang sahabat Nabi namanya Asma, bertanya kepada Nabi, Ummi Qadimah yang tak bisa bahasa Arabnya, tak usah berangkat. Terjemahkan aja bahasa Indonesia. Ummi Qadimah, emak saya datang, wa iya raghibatun, dia ingin betul jumpa sama saya. Apa asiluha? Bolehkah saya bersilaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha, silaturahim kau dengan dia. Apa untiha? Boleh saya berikan sesuatu untuk dia? Boleh. Maka yang sedekah sunat, akikah, hadiah boleh. Yang tak boleh itu zakat, bukan zakat. Zakat. Yang wajib tak boleh, nazar tak boleh, nazar tak boleh. Karena nazar itu wajib. Jangan nanti ketika datang, saudara-saudara, ini akikah anak saya, yang Islam silakan makan, yang tak Islam pulang. Itu bukan jamaah Buson, bukan saya, itu usah radikal. Apakah sunnah hukumnya melihat penyembelihan akikah? Kalau kurban sunnah, karena Nabi menyembelih sendiri, melihat sendiri, Aisyah melihat, Fatimah melihat, Sayyidina Hasan melihat, Sayyidina Husain melihat. Adapun akikah, maka kalau dia potong sendiri bagus, tapi tidak dianjurkan. Kalau diserahkan saja ke rumah makan bagus, rumah makan, ini nanti kau kirim dagingnya ya, undang pakai miskin bagus. Nah, Bapak Ibu yang belum akikah, sebagus-bagusnya akikah 7 hari. Tidak ada duit saat bayi umur 7 hari, 14 hari. 14 hari tidak bisa 21. Tak bisa 21 hari, tak usah kau tengok kalender lagi. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bapak yang malam ini umurnya 40 tahun belum akikah, besok pagi beli kambing, silakan akikah. Besok siang kita makan sama. Boleh akikah setelah dewasa, terserah. Tapi akikah saja, jangan kita potong rambut, ayu. Akikah saja, hukumnya boleh. Mana tahu dulu waktu kecil susah, ada duit, orang tua nggak ngaji, sekarang baru ada duit, silakan sekarang. Potong kambing, niat akikah, undang tetangga. Kalau dia nanya, ini acara apa nih? Sok tanya makan di dalam. Mohon doa untuk orang tua ketua panitia yang pagi tadi masuk rumah sakit di Jakarta, untuk Ibu Hajah Nurjana binti Godan dan semua orang tua kita, sahabat kita, kerabat kita, ala ahli niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Kami memohon dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, al-yashfi mardana, sembuhkan keluarga ibunda kami yang sakit ya Allah. Warham mautana yang sudah meninggal, lapangkan kuburnya ya Allah. Anta ja'ala badana wa banatina min hufazil Quran, jadikan anak-anak kami menjadi penghafal Al-Quran.
وأن تجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتي رزقه من كل مكان. Jadikan Balikpapan negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki. Allahumma faqihna fiddin, dalamkan ilmu agama kami ya Allah. Alimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Quran sunnah yang betul ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamatkan agama kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa'afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami ya Allah. Wa barakatan fil rizki, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak, bersedekah ya Allah. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wa najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami nanti dihisab ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, mam kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wa li a'immatina shalihin, pemimpin kami yang saleh-saleh, wa li masyayikhina, tuan-tuan guru kami, wa li ahbabina, orang-orang terkasih di antara kami, wa li man hadarana, semua yang hadir malam ini pulang dalam keadaan bersih dosanya ya Allah.